guys, perkenalkan nama saya Stephen Latubesi. Saya dari mahasiswa kampus Politeknik Negeri Ambon, angkatan 2018, kelas Teknik Informatika A. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan tentang transmisi dan media transmisi data. Pertama, kita harus tahu apa itu transmisi. Transmisi adalah komunikasi data melalui penyebaran dan pemrosesan sinyal-sinyal. Dalam transmisi ada dua tipe, yaitu transmisi analog dan digital. Kita harus tahu dua tipe ini punya pengertian. Transmisi analog merupakan suatu upaya untuk mentransmisikan sinyal-sinyal analog tanpa memperhatikan isinya. Sedangkan transmisi digital merupakan upaya pentransmisian yang berhubungan dengan muatan dan sinyal. Dapat ditransmisikan pada jarak tertentu sebelum atenuasi, derau, dan gangguan yang lain membahayakan integritas data. Dalam transmisi data ada mode transmisi A. Serial dan B. Paralel. Pada mode transmisi serial, pada pengiriman seri, data paralel internal diteruskan ke pengubah paralel serial, dikirimkan secara berurutan, tidak serempak atau tidak serempak, dan kecepatan pemindahan data lebih rendah dan mode transmisi paralel. Sedangkan paralel, data dikirimkan sekaligus, misal B 8 bit bersamaan. Antara lain, kecepatan tinggi, karakteristik media harus baik, masalah yang terjadi pada sejumlah pengiriman bit secara serempak dan tiba pada tempat yang dituju dalam waktu yang tidak bersamaan. Guys, kalau kita mau tahu atau mau belajar transmisi data, kita harus tahu karakteristik transmisi. Terdapat dua macam arus, yaitu DC atau direct current, yang kedua AC atau alternating current. Pada DC itu jarang digunakan. DC itu untuk jarak dekat, dan DC juga kecepatan di bawah 300 bps. Sedangkan AC sering digunakan untuk jarak jauh dan untuk kecepatan tinggi. Dalam transmisi data ada pun juga metode transmisi. Dalam metode transmisi ada 3, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Kita harus tahu pengertian dari 3 metode transmisi tersebut. Yang pertama, simplex. Data disalurkan hanya ke satu arah. 2. Pemancar dan penerima tugasnya tetap. 3. Jarang untuk sistem komunikasi data. Yang half duplex, data dikirimkan ke dua arah secara bergantian. Terdapat turn around time atau waktu untuk mengubah arah. Sedangkan yang full duplex, data dikirimkan dan diterima secara bersamaan. Ini gambar dari metode transmisi tersebut. Oke guys, sekarang kita masuk di materi media transmisi. Kita harus tahu pengertiannya. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data. Kegunaan dari media transmisi tersebut untuk beberapa alat elektronika seperti telepon, komputer, televisi, dan radio membutuhkan media transmisi untuk dapat menerima data. Seperti pada pesawat telepon, media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua buah telepon adalah kabel. Kita masuk ke dalam karakteristik media transmisi bergantung pada 1. Jenis alat elektronika. 2. Data yang digunakan oleh alat elektronika tersebut. 3. Tingkat keefektifan dalam pengiriman data. 4. Ukuran data yang dikirimkan. Sekarang kita masuk dalam jenis-jenis media transmisi. 1. Media transmisi terpandu, yaitu kabel twisted pair, satelit, gelombang radio, dan inframerah. Kabel twisted pair merupakan jenis kabel yang paling sederhana dan paling murah dibanding yang lain. Sedangkan satelit adalah media transmisi yang fungsinya utamanya menerima sinyal
dari stasiun bumi dan meneruskannya ke stasiun bumi lain. Satelit yang mengorbit pada ketinggian 36.000 km di atas bumi memiliki angular orbital velocity yang sama dengan orbital velocity bumi. Yang keempat, gelombang radio. Gelombang radio adalah media transmisi yang dapat digunakan untuk mengirimkan suara ataupun data. Sedangkan inframerah, radio gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak dan lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Itulah penjelasan dari transmisi dan media transmisi data. Terima kasih.